Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, khatimatun tahtawi ala ayatin min kitabillah wa akhbarin min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa atharin min hikmati awliyaillah tadullu ala haqarati dunya wa sur'ati zawaliha wa ala aqati manigtarra biha wa rakana ila mahaliha wa tahmadu ala zuhdi fid dunya man nazara fiha wa kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Khatimatun nas'aluka husnal khatimah, amin. Ini sebuah penutup. Jadi penutup dari makalah yang sudah kita baca, ya. Tahtawi ala ayatin min kitabillah. Di bawah ini terdiri dari beberapa ayat yang diambil dari kitabullah, dari Al-Quran. Wa akhbarin min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan hadis-hadis, ya, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atharin min hikmati awliyaillah, dan athar, ya, perkataan-perkataan hikmah dari para wali Allah, tadullu ala haqarati dunya, yang menunjukkan bahwa haqaratud dunya itu rendah, ya. Jadi dunya itu nilainya rendah. Wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya. Kalau kita punya mobil bagus, masuk tahun ke-5 ke-6 udah mulai ngadat, udah mulai hilang kesempurnaannya. Punya istri cantik, masuk 50 sudah mulai berkurang, ya. Punya rumah bagus, mulai keropos, ya. Jadi sur'ati zawaliha, cepat hilangnya. Wa ala haqati manigtarra biha, dan sempurnanya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Wa rakana ila mahaliha, dan orang yang mendiami dunia. Wa tahmadu ala zuhdi fid dunya, dan ujian atas orang yang melakukan zuhud di dunia. Man nazar fiha, yaitu orang-orang yang memperhatikan pada dunia. Wa kana lahu qalbun, maka orang yang semacam itu memiliki hati. Atau Allah yang memberikannya pendengaran. Wa huwa syahidun, dan dia bisa menyaksikan tentang dunia itu rendah, dunia itu nilainya remeh, dan yang dicintai itu semuanya akan hilang, akan berubah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa qauluhul haqqu wa kalamuhus sidqu. Firman Allah yang maha benar, dan firman Allah itu adalah kebenaran. Innama masalul hayati dunya kama'in, sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia ini kama'in, seperti air. Anzalnahu minas sama'i, yang kami turunkan air itu dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maka menghidupkan dengan air langit itu tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi. Bima yakulun nasu wal an'am, di antara tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak. Hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha, sehingga
ketika bumi itu menampilkan hebat ya hasil dari yang zayyana dan berhias bumi itu dengan tanaman-tanaman, kalau padi itu berbuah. Wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan menduga orang-orang bahwa mereka lah yang berkuasa terhadap tumbuh-tumbuhan itu. Ataha amruna lailan aw naharan, maka didatangkan oleh Allah perintah terhadap tumbuh-tumbuhan itu di waktu malam atau di waktu siang. Faja'alna hasidan, dan kami jadikan tumbuh-tumbuhan itu seperti sudah dipanen. Ya, ka'alam tarna bil amsi, seperti tidak seperti halnya sekemarin. Jadi ketika buahnya bagus, Allah turunkan hujan, rontok semua. Padi ketika sudah menguning, ditimpa hujan, musprok semua, pusok ya, sehingga tidak berisi semua. Ya, jadi ketika mereka mengatakan mereka mampu menguasainya, Allah turunkan ya di waktu malam atau siang sehingga seperti sudah baru saja dipanen. Ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Seperti demikian itulah kami menjelaskan, memperinci ayat-ayat Allah ya liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir. Jadi kalau memang dunia itu hebat, dengan satu gerakan saja ya, dengan satu kehendak saja rusak semua. Tahun berapa dulu ketika di Jakarta itu kan masih bertahan ya, namanya pasar minggu itu adalah agrotani jambu ya. Jakarta itu terkenal pasar minggu itu dengan buah jambu. Depok itu terkenal dengan buah belimbing. Pada saat itu Allah cuma turunkan benih ya, maka ulat bulu itu bukan cuma menyerang semua tumbuh-tumbuhan, tapi masuk ke rumah semua orang. Gagal semuanya. Jadi kalau ketika mereka mengatakan kami bisa melakukan, Allah tunjukkan bahwa sebenarnya kau tidak bisa melakukan. Ya, di Jawa sering ya dulu kita dengar nangis mereka sudah melihat sudah kuning royo-royo, udah bagus, kemudian ada hama, maka pusok, hilang isinya. Nah itu Allah ingin mengatakan bahwa di dunia ini nggak ada nilainya, di dunia ini nggak ada rendah, jangan ya hidup dan kehidupan kita itu orientasinya duniawi. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di permukaan bumi itu zinatan laha, sebagai perhiasan. Bunga yang bagus, buah yang ranum, dan segala macam tumbuh-tumbuhannya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, kami akan menguji mereka ya, siapa di antara mereka yang paling bagus amal ibadahnya.
Jadi Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, petani yang menggarapnya, tetapi Allah akan menilai petani yang mana ketika diberikan karunia, tetapi dia mengikuti aturan yang diatur oleh Allah. Ya, jadi bukannya ketika punya kebun besar, hasilnya banyak, panennya memuaskan, itu bukan kekuasaan, bukan hebatnya kita. Karena kita tidak bisa menurunkan air dari langit, itu tidak bisa. Betapa bisa dibayangkan ya, bumi ini kan lebih sama lautan, lebih besar lautan. Air laut itu ketika di musim panas terbakar air laut itu tadi, maka air itu menguap naik ke atas. Ketika dia mengumpul menggumpal, didorong sama angin, dikumpulkan sama Allah di daerah-daerah yang lembab. Nah, pada saat musim yang Allah kehendaki itu ditiup lagi sampai angin, maka di tempat yang dikehendakinya itu awan itu tidak kuat lagi menahannya, keluar angin itu. Ya, jadi hujan. Nah, itu yang kita nggak bisa. Macul tanahnya bisa, tapi untuk menumbuhkannya tidak bisa. Waqala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya. Fa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan khuza. Dan sesungguhnya kamilah yang menjadikan segala sesuatu yang di atas muka bumi itu sa'idan khuza, menjadi tanah yang tandus. Ya. Dulu di Jakarta 9 bulan tidak turun hujan, kering, kerontang. Ya, orang kantor ke sekolah nggak mandi, airnya yang tidak ada. Nah, jadi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, nggak bisa kita ya membuat hujan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi. Jangan kau tujukan ya ainaika, kedua matamu itu, ila ma matta'na bihi, kepada apa yang kami berikan ya, azwajam minhum zakhratad dunya, pada satu kaum yang mereka itu zakhratad dunya, zakhratal hayati dunya, menjadi bunga kehidupan di dunia ini. Ini zahratal hayati dunya, bunga kehidupan di dunia ini. Dari dulu itu sudah simbol tentang dunia itu dengan bunga itu dari dulu. Jadi apa yang Allah tumbuhkan dari muka bumi ini itu adalah bunganya kehidupan di dunia ini. Linaftinahum fihi, agar kami menguji mereka dengan ya yang kami berikan itu. Wa rizqu rabbika khairum wa abqa, dan rezeki Tuhanmu itu jauh lebih bagus dan kekal. Ya. Jadi kalau mau mengambil, ambillah yang kekal. Nah, yang kekal itu bukan di dunia, nanti setelah mati. Ya. Jadi dunia jangan dicari berlebih-lebihan, sehingga sesungguhnya yang terbaik itu nanti yang di akhirat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu. Barang siapa yang menginginkan ya pertanian akhirat,
nazid lahu, maka kami akan tambahkan fi harsihi, pada tandurannya, ya, pada sawahnya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang menghendaki bercocok tanam di dunia ini, nu'tihi minha, kami akan berikan, ya, dari bercocok tamannya itu tadi, dari dunia ini. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya di negeri akhirat bagian. Jadi di akhirat tidak mendapatkan bagian. Ini oleh karena itu berdasarkan ayat ini, Bapak, Ibu, kalau ada orang non-muslim nyumbang untuk madrasah, nyumbang masjid, boleh, dibolehkan, halal, boleh diterima. Karena Allah yang mengatakan bahwa orang yang menanam kebaikan di dunia ini, ya, nu'ti bihi minha, kami akan berikan tanamannya itu, ya, dari dunia ini. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi di negeri akhirat dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau orang arsal akhirah, kalau dia nyarinya untuk kepentingan akhirat, nazid lahu, kami akan tambahkan, di dunianya dia dapat, akhiratnya dapat. Jadi ada orang 24 jam cari uang, dapat, sehingga yang tadinya ngontrak rumahnya 10, mobilnya banyak, perubahannya banyak. Tapi fala nasiba lahu fil akhirah. Di akhirat dia nggak punya apa, karena memang nyarinya di dunia ini. Nah, oleh karena itu boleh kita jadi pekerja, jadi pedagang, jadi petani, jadi peternak, jadi bisnismen, tetapi untuk kepentingan akhirat. Nanti nazid lahu, maknanya di dunia dikasih, di akhirat dikasih. Ya. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menginginkan, ya, tanaman akhirat, kami akan tambahkan pada tanamannya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan tanaman duniawi, nu'tihi minha, kami akan berikan tanamannya itu di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi baginya di akhirat dia tidak punya bagian lagi. Ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia itu laibun, hanya peran, main-main laibun itu. Ya. Apa itu? Ada lagunya, lagu Ahmad Al-Bar. Setiap memainkan peran, nah itu laib, ya. Main-main. Walahun, melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafakhurun bainakum, dan saling membanggakan di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad, dan persaingan yang terbanyak dalam harta dan anak. Kama salighaizin a'jabal kuffar nabatuhu, seperti hujan yang mengagumkan bagi petani pada tumbuh-tumbuhan yang diberi hujan itu. Summa yahiju, kemudian Allah menurunkan musibah. Farahu musfarran, maka kau melihatnya menguning, layu,
khutama, kemudian semua yang tumbuh-tumbuh itu jadi khutama, ya, habis, ya, terbakar. Wa fil akhirati adzabun syadidun, sementara di akhirat azab yang keras. Wa ghufratun minallahi wa ridwan, dan yang lainnya dapat ampunan dari Allah dan keridhaan. Kamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan di mata'ul ghurur kecuali perbendaharaan yang menipu. Apa yang menipu itu? Apa yang hebat? Emas, berlian, intan, zabarjat, semua itu yang menyebabkan orang membunuh satu dengan yang lainnya. Semua itulah yang memutuskan anak terhadap orang tuanya. Semua itu yang memutuskan antara kakek dengan cucu, kakak dengan adik, ya, paman dengan keponakan, itu semua sebabnya adalah perhiasan itu semua, ya. Mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan di dunia ini, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahanam hiyal ma'wa, tempat kembalinya. Nah, jadi kan ada orang mencari itu tagha. Tagha itu yatajawazul hadda, melakukan sesuatu itu dengan berlebihan. Dia mencari harta itu dengan tidak halal, dengan memanipulasi data, dengan mengurangi pajak, mengurangi zakat, dengan menipu dan lain sebagainya. Itu orang yang namanya tagha. Amma man tagha wa atharal hayatad dunya, dia lebih penting kehidupan dunia. Mau sholat enggak sempet, tapi setahun sekali umroh gitu loh. Sholat enggak, tapi umroh. Malam tahun baru orang-orang bakar ikan, dia umroh, hidup gitu loh. Tapi enggak sholat. Ya. Saya ada ini yang saya omongin ini ada. Saya auzubillah. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah yang menciptakan bumi menjelaskannya begini, Al-Quran. Nggak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa dunia itu harus dicari. Nggak ada. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan dunia ini nilainya tinggi. Nggak ada. Rendah semuanya. Kalau dia tidak diikat dengan kepentingan akhirat, nilainya rendah. Dunia ini. Ya. Nah, sekarang tadi katanya ayat, kemudian hadis Nabi. Sekarang kita masuk hadis Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat, dunia itu tidak disukai oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat semua yang ada di dunia ini, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa alimun, orang alim yang mengajarkan ilmunya. Wa muta'allimun, orang yang belajar. Itu baru ada nilainya di dunia.
Walau kanatid dunya ya tuzina indallahi janaha ba'udatin. Seandainya dunia itu ditimbang di sisi Allah janaha ba'udatin, seberat satu sayap nyamuk. Nyamuk tahu? Nyamuk tuh sayapnya 2. Dunia ini seandainya ada nilainya sebesar satu nyamuk, ya, satu belah nyamuk. Masuk ya kafiran min syurbata ma'in, tidak akan diberi minum orang kafir dari dunia ini walaupun cuma satu tegukan. Nah, sekarang nyatanya orang non-muslim lebih banyak hartanya. Ternyata orang yang tidak sholat hartanya lebih banyak. Ya memang begitu. Itu menunjukkan bahwa dunia ini nggak ada hartanya, nggak ada nilainya. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, orang-orang yang tidak ibadah, yang kafir nggak dikasih minum satu teguk juga nggak dikasih. Dikasih orang yang beribadah. Karena dia tidak bernilai, maka orang yang tidak beribadah, yang durhaka, durjana, yang zalim dikasih banyak. Bayangin aja orang kalau korupsi, bukan dulu orang korupsi miliaran, ratusan miliar, kaget kita. Kita langsung puyeng dengernya gitu. Mata kunang-kunang. Dulu orang ya korupsi miliaran, ratus miliar. Sekarang korupsinya ratusan triliun. Ya ampun. Saya masih kecil nggak ada hitungan triliun. Yang terbesar itu miliar. Sekarang sudah ada. Nanti bisa jadi di zaman anak kita, cucu kita, triliun itu nilainya sudah seperti ratusan ribu. Sudah ada angka-angka bilangan lagi yang lebih besar. Ya, nggak ada nilainya. Jadi kalau dunia ini ada nilainya, pasti akan diberikan kepada umat Islam. Orang kafir nggak akan diberi minum. Itu seandainya nilainya senilai nyamuk, ya, sayap nyamuk. Ternyata tidak ada nilai, sehingga siapa aja ambil aja, tidak bernilai. Ya. Ad-dunya jifatun qazratun. Dunia itu adalah bangkai yang menjijikan. Nabi lewat bersama sahabat di pinggir pasar, maka Nabi berhenti, ya, sahabatnya dekat, diambil kayu, kemudian Nabi menunjuk binatang yang mati ini, telinganya ini dipegang. Siapa yang mau beli nih? Harganya murah, ada yang mau beli nggak? Nggak ada yang ngomong, sahabatnya. Ya siapa yang mau beli? Binatang bau, kupingnya piret lagi. Nggak ada yang mau. Kenapa kalian nggak mau? Ini sudah najis, ini bau. Ini bangkai yang bau. Jifatun qazratun. Ya, bangkai yang bau. Hadza masalud dunya, kata Nabi. Dunia itu seperti ini nilainya. Bagi orang yang ngerti, jangan nyari dunia. Orientasinya itu akhirat. Maka dunia dijadikan alat untuk akhirat. Nah itu pintar. Ya. Hadza masalul dunya. Inilah perumpamaannya dengan dunia. Jadi ad-dunya jifatun qazratun. Dunia itu bangkai yang menjijikan. Nah ini coba lihat nih.
Innallaha ta'ala, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam, sesuatu yang keluar dari duburnya anak Adam, masalan lid dunya, itulah perumpamaan di dunia. Pagi-pagi mules septic tank, kita masukin kas tuh kalau pagi itu. Allah jadikan ma yakhruju min ibni Adam, yang keluar dari anak Adam, dari dubur anak Adam, masaluddinnya, dunia itu yaitu apa coba? Cari duit banyak, makan, selesai makan, mules, uang, semuanya ke situ. Tapi kan nggak semua itu emas, iya. Kalau uangnya masih ada, emasnya nggak berubah. Uangnya habis, uangnya ditukar uang. Uangnya dibagi warisan. Warisannya diberi makan. Makan perut, septic tank lagi. Dunia itu semuanya kembali ke tanah. Minatin ilatin, dari tanah diciptakan manusia. Saripati dimakan ibu bapak kita, jadi sperma, jadi ovum, jadilah tubuh kita. Ketika kita makan semua limbahnya pulangnya ke tanah, ketika mati masuknya ke tanah. Bapak pulang ke rumah, di bawah tanah, di atas genteng. Genteng itu tanah. Sebenarnya kita juga udah hidup di antara tanah, cuma kita nggak paham. Kembali lagi ke tanah. Nah, ini sesuatu yang mesti kita pikirkan. Innallaha ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam masalan lid dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu yang keluar dari anak Adam perumpamaan dengan dunia. Amma dunya fil akhirah wallahu a'lam bishawab.